Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ibu Ika Widiantika yang akan mengajar di mata pelajaran pemrograman dasar. Salam kenal ya buat kalian semua. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat dan tetap memantau pelajaran yang diberikan guru ya. Nah, kali ini sebelum masuk ke materi, perlu Ibu sampaikan untuk cakupan materi semester 1 dan semester 2. Yang pertama ada alur logika pemrograman. Nah, untuk alur logika pemrograman komputer ini nanti tujuan dari Anda belajar pemrograman dasar adalah ketika Anda akan menjadi seorang programmer, Anda harus menguasai materi ini dari semester 1 dan semester 2. Nah, pada materi yang pertama di semester 1 ada alur logika pemrograman dasar. Intinya dari materi 1 ini, jika Anda akan membuat program, maka Anda harus menguasai yang namanya algoritma. Kemudian di materi yang kedua ada perangkat lunak bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nanti adalah bahasa Java. Meskipun selain bahasa Java itu masih banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Visual Basic, PHP, Golang Delphi, dan lain-lain. Kemudian di materi yang ketiga ada alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Nah, di sini kita sudah membahas struktur bahasa Java. Kemudian di materi yang keempat ada penggunaan tipe data, variabel, dan operator. Di sini lebih mengidentifikasi tipe data seperti data angka, data desimal, data tanggal, data teks ya. Dan kemudian untuk variabel, yang dimaksud dengan variabel ini adalah kebutuhan yang akan dimasukkan seperti dalam transaksi jual beli. Di sana untuk maksudnya di aplikasi transaksi jual beli di toko ya. Misalnya di sana ada variabel nama barang, kemudian ada variabel harga, variabel jumlah satuan, kemudian ada variabel total harga ya, seperti itu. Kemudian ada operator. Ini contohnya untuk perulangan. Kemudian di materi kelima ada menerapkan operasi aritmatika dan logika. Nah, untuk materi yang kelima ini setelah Anda tadi sudah membuat algoritmanya, nanti dimasukkan di bahasa Java. Di sini masuk ke pemrograman. Kemudian di materi yang keenam ada struktur kontrol percabangan. Untuk struktur kontrol percabangan, di sini kita memilih dua pilihan, yaitu pilihan benar atau salah untuk mengerjakan pernyataan atau statement perintah berikutnya. Sudah mulai kondisi. Contoh mudahnya ada dua pernyataan, misalnya pernyataan yang pertama, jika nilainya kurang dari 80 maka Anda tidak lulus. Kemudian pernyataan kedua, misalnya jika nilainya lebih dari atau sama dengan 80 maka Anda lulus. Kemudian di materi yang ketujuh ada struktur kontrol perulangan, di mana struktur kontrol perulangan ini adalah kondisi berulang-ulang atau melakukan tindakan yang sama sampai sejumlah batas yang kita inginkan. Misal kita mau menulis nomor urut 1 sampai dengan 10, berarti nanti perulangan untuk menulis 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, sampai dengan nomor urut yang kita inginkan sampai 10.
Oke, intinya untuk belajar algoritma tadi, semakin pendek algoritmanya itu ada semakin bagus ya. Semakin muter-muter maka kurang bagus untuk algoritmanya, karena supaya lebih efektif dan efisien untuk belajar algoritma. Kemudian di semester kedua, ini nanti kita jelaskan pada semester 2 ya. Ini cakupan materi yang harus Anda pelajari nanti. Oke. Nah, di sini untuk contoh bahasa pemrograman ini ada banyak ya, ada Java, Python, PHP, Pascal, ada C++, Visual Basic, Delphi, Perl, Ruby, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bahasa pemrograman yang akan kita pakai nanti adalah Java ya. Nah, ini adalah simbol-simbol dari bahasa pemrograman. Oke. Nah, istilah algoritma sebenarnya berasal dari kata algorithm yang merupakan panggilan populer bangsa Eropa terhadap seorang ahli matematika muslim dari Jazirah Arab yang bernama tadi Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi yang hidup di abad ke-19. Namun dalam perkembangannya istilah algoritma ini berubah menjadi algoritm karena keterkaitan dengan istilah dalam matematika. Nah, ini sebagai metode perhitungan atau komputasi bahasa Indonesia, algoritma diserap menjadi algoritma. Nah, pengertian atau definisi algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Inti algoritma menemukan solusi dari suatu permasalahan. Ini ada contoh untuk yang secara manual, ini secara komputer ya. Di sini ada masalah, kemudian diproses algoritmanya, kemudian solusi. Kemudian kalau di komputerisasi ada input, kemudian diproses secara algoritma, kemudian menghasilkan sebuah output. Selanjutnya untuk contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada yang pertama proses membuat kue. Kemudian algoritmanya resep kue. Nah, contoh langkah algoritmanya di sini mungkin setiap peserta didik bisa berbeda-beda ya cara langkah-langkah membuat kue. Kemudian ada membuat pakaian, ada algoritma pola pakaian, dan di sini contoh langkah algoritmanya. Nah, untuk di sini pasti prosesnya juga berbeda-beda. Nah, di sini pada keterangan untuk proses, perbedaannya apa sih antara proses dengan algoritmanya itu sendiri? Untuk proses merupakan tindakan dari algoritma yang telah dibuat. Dalam contoh di atas, tindakan secara manual. Sedangkan penerapannya dalam pemrograman, tindakan akan dilakukan oleh komputer sesuai dengan kode atau perintah dalam bahasa program komputer. Ya, jadi di sini adalah proses manualnya. Kemudian kalau di algoritma di sini ini penerapan tindakan yang dilakukan oleh komputer sesuai dengan kode atau perintah dalam bahasa program komputer. Kalau ini sudah masuk ke komputer, kalau ini masih secara manual. Selanjutnya untuk tata cara penulisan algoritma ada 3. Yang pertama untuk struktur penulisan yang pertama ada bagian kepala atau header. Bagian ini menandakan awal permulaan sebuah algoritma. Biasanya berisi judul algoritma yang mewakili spesifikasi program. Biasanya diawali dengan keyword program, diikuti
diikuti judul program. Sebaiknya dalam penulisannya lebih ringkas dan padat, namun memberikan gambaran jalannya program yang dikerjakan. Kemudian di struktur penulisan yang kedua adalah bagian deklarasi atau bagian pendeklarasian. Pada bagian ini merupakan tahap pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data bentukan yang selanjutnya akan digunakan pada badan utama program. Kemudian di struktur penulisan ketiga ada bagian deskripsi algoritma atau bagian badan algoritma ya, bisa disebut seperti itu. Bagian badan algoritma atau bagian deskripsi algoritma, bagian ini menunjukkan untaian proses yang dilakukan, biasanya berupa proses computing atau perhitungan, perulangan, penyelesaian, maupun proses pencetakan output program pada piranti output, misalnya pada monitor. Selanjutnya, untuk metode penulisan. Metode penulisan ada 3. Yang pertama, kalimat deskriptif atau bahasa alami natural language. Biasanya ada yang memakai bahasa Inggris, ada yang memakai bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Kemudian metode penulisan yang kedua ada flowchart atau bagan alir dokumen. Dengan biasanya dibuat dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses atau prosedur. Kemudian metode penulisan yang ketiga ada pseudocode. Pseudocode kode atau tanda yang menyerupai pseudo atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Nah, misalnya di sini Ibu jelaskan untuk kalimat deskriptif atau bahasa alami natural language. Misalnya menghitung rumus menghitung luas segitiga. Nah, di mana luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, algoritma menghitung luas segitiganya bagaimana? Nah, kita bahas ya. Algoritma menghitung luas segitiga. Nah, ini untuk mendeskripsikan dengan bahasa alami. Nah, yang pertama ada mulai. Kalau mau memakai bahasa Inggris berarti start ya. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Mulai yang pertama. Kemudian yang kedua ada inisialisasi atau identifikasi variabel alas dan tinggi. Di sini urutan kedua, intinya ada variabel apa saja yang ada di luas segitiga, kan ada alas dan tinggi, maka mengidentifikasi variabel alas dan tinggi. Kemudian di urutan ketiga masukkan nilai alas. Jadi di sini ada input nilai alasnya berapa. Kemudian di urutan yang keempat ada masukkan nilai tinggi. Nah, selanjutnya proses kelima, hitung luas. Nah, di sini sudah mulai proses ya. Hitung luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, kalau di komputer ini meskipun kita cara bacanya koma, di sini penulisannya memakai titik ya. 0,5 itu membacanya 0,5, tapi penulisannya memang memakai titik. Kemudian kalau kali ini simbolnya dengan bintang ya, bintang. Nah, ini kali alas kali tinggi, penulisannya pakai bintang. Kemudian nomor 6 itu tampilkan luas. Jadi ini sudah tampil pada monitor ya, cetak luas gitu ya, atau tampilkan nilai luas. Kemudian yang terakhir atau proses ketujuh adalah selesai. Ada mulai, ada selesai. Nanti kalau ada start berarti ada end gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke flowchart atau bagan alir dokumen. Nah, setelah tadi bahasa alami, sekarang masuk ke flowchart. Di sini ada bagan mulai. Bagan mulai ini
ini sama dengan mengakhiri proses ya, di bawah, paling bawah ini mulai dan selesai. Ini bagan alirnya atau simbolnya sama ya. Misalnya start, di sini end, itu sama. Kemudian ada tadi masukkan nilai alas dan tinggi. Nah, di sini memakai segi 6. Alas, koma, tinggi, titik 2, integer. Artinya masukkan nilai alas, nilai tinggi, kemudian di sini bertipe integer atau bilangan bulat. Nah, di sini ada arah panahnya ke bawah, berarti menunjukkan sesuai prosedurnya dari atas ke bawah urut ya, sesuai prosedur. Nah, arahnya kemana? Kemudian setelah memasukkan nilai alas, nilai tinggi yang bertipe data integer atau bilangan bulat, selanjutnya arah panah ke bawah, kemudian masukkan alas ya, masukkan alas, kemudian anak panah ke bawah lagi, masukkan tinggi. Selanjutnya anak panah ke bawah lagi, proses ya, segi 4 ini menunjukkan proses luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, setelah proses kita lakukan tampilkan nilai luas. Nah, di sini memakai jajar genjang. Ya, kemudian setelah menampilkan nilai luas, selanjutnya selesai. Seperti itu. Pahami dulu pelan-pelan. Selanjutnya untuk simbol flowchart, di sini yang biasa dipakai untuk simbol flowchart, yang pertama simbol bagan, untuk namanya adalah terminator. Fungsinya untuk menandakan mulai atau start dan selesai. Ya, selesai atau end program. Nah, jadi mulai dan mengakhiri memakai simbol bagan ini. Terminator. Kemudian untuk simbol bagan flow direction, untuk arah aliran, ini arah alirannya tadi ada yang ke bawah ya, jadi sesuai kebutuhan. Fungsinya menunjukkan arah aliran proses pada program, ke bawah atau ke kanan atau ke kiri atau ke atas, seperti itu, tergantung kebutuhan Anda masing-masing nanti ya. Kemudian untuk segi 6 biasanya dinamakan preparation. Fungsinya untuk deklarasi variabel tadi, untuk mendeklarasi variabel tadi alas dan tinggi ya, itu deklarasi variabel atau pemberian nilai-nilai awal pada variabel yang digunakan. Kalau tadi yang Ibu berikan contoh untuk deklarasi variabel alas dan tinggi. Kalau misalnya tentang transaksi jual beli online atau transaksi pada aplikasi toko, itu ada untuk deklarasi variabel nama barang, harga, kemudian jumlah satuan dan total harga, misalnya seperti itu. Kemudian ada proses di persegi panjang. Ini fungsinya untuk proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Kemudian ada jajar genjang di sini, untuk namanya di sini adalah input output ya, bisa kita sebutkan simbol bagan input output. Fungsinya untuk proses input output secara manual. Kemudian ada predefined process ya, ini fungsinya untuk proses subprogram. Kemudian simbol bagan decision, ini fungsinya untuk pemilihan dua kondisi yang bernilai benar atau true atau false, salah ya, bernilai benar atau salah, true atau false, untuk mengerjakan pernyataan statement tertentu. Jadi ada pemilihan dua kondisi atau dua pernyataan. Kemudian ada on page connector. Di sini fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Misalnya di satu halaman itu tidak
harus dibalik misalnya. Nah, ini kalau tidak, misalnya harus terpisah di halaman 1, maka bisa untuk menyambungkan atau menghubungkan ke halaman berikutnya, ini bisa memakai on page connector. Kemudian untuk off page connector, ini namanya off page connector, fungsinya adalah untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada halaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada pseudocode. Untuk metode penulisan pseudocode ini misalnya algoritma menghitung luas segitiga titik 2. Ini hampir sama dengan nanti pada kode pemrograman ya, tapi untuk detailnya diabaikan aja dulu. Ini pseudocode dulu. Kemudian tulis tadi header program ya. Tulis nama programnya, misalnya luas segitiga. Kemudian ini jadi di bagian kepala atau header, tulis keywordnya program, nama programnya luas segitiga. Kemudian untuk deklarasi tadi di struktur penulisan algoritma yang kedua ya, di bagian pendeklarasian, yaitu ada luas, terus alas, kemudian tinggi, titik 2 integer. Nah, jadi ini nama variabelnya ada 3 untuk deklarasi variabel, karena luas segitiga kan perlu variabel luas, alas, dan tinggi. Kemudian dipisah untuk titik 2 di sini karena ini adalah tipe datanya. Tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk algoritma di sini, ini adalah bagian badan algoritma tadi ya. Yang metode struktur penulisan algoritma tadi yang ketiga. Tulis algoritma. Kemudian ada read alas, read tinggi. Kemudian luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Write luas. Jadi tampilkan luas, nilai luasnya. Selanjutnya penulisan dengan pemrograman Java. Di sini paket segitiga, titik koma, ini kalau memakai Java NIDE pada handphone Anda yang berbasis Android ya. Nah, tulis saja segitiga, titik koma kalau sudah install Java NIDE ya. Kemudian import Java _atil _scanner titik koma. Kemudian public class luas segitiga. Nah, selanjutnya di sini public static void, ini di sini sudah muncul ya. Tinggal Anda inputkan di sini in, misalnya integer. Tipenya integer, kemudian variabelnya ada alas, ada tinggi, kemudian titik koma. Nah, untuk variabel luas di sini tipenya misalnya double, titik koma. Kemudian system.out.print, masukkan alas, titik 2, spasi, tanda petik. Tanda petik di sini cara penulisannya Anda menekan tombol shift kemudian petik 2 di keyboard, kemudian kurung tutup, titik koma. A sama dengan input dot next in. Ini i-nya besar ya, kalau ini kecil. Next in, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Jadi di sini artinya tampilkan atau masukkan alas. Kemudian system.out.print, tanda petik, masukkan tinggi, titik 2, spasi, tanda petik seperti tadi ya, tekan tombol shift, titik, tanda petik, kurung tutup, titik koma. T sama dengan input dot next in, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Luas sama dengan 0,5 kali A kali T, titik koma. System.out.println,
kurung buka, tanda petik luas segitiga, titik 2, spasi, petik plus luas, kurung tutup, titik koma. Nah, ini jangan sampai kehapus ya. Kurung tutup 2, ada kurung buka 2, ini jangan sampai kehapus. Selanjutnya, untuk struktur kontrol di sini, struktur runtutan atau beruntut digunakan untuk program yang pernyataan sekuensial atau urutan. Kemudian yang kedua ada struktur pemilihan atau percabangan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyelesaian kondisi. Ya, seperti tadi ada misalnya 2 pernyataan gitu ya, atau 2 kondisi. Kemudian ada struktur perulangan. Struktur perulangan ini digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi atau dijalankan berulang-ulang. Selanjutnya bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu ya? Bahasa pemrograman itu atau bahasa program adalah sekumpulan instruksi. Jadi instruksi itu artinya perintah ya. Sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini pahami dulu ya. Selanjutnya untuk bahasa program itu berfungsi untuk perintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Tuh, pahami secara pelan-pelan, namun pasti jika ada pertanyaan bisa kita diskusi lewat chat di room e-learning. Oke, thank you. Terima kasih. Jika ada kesulitan atau kurang memahami bisa diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.